Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Syafitri dari kelas 2A AD4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor NIM 2011073004. Baiklah, di sini saya akan membahas 10 soal, yaitu di mana 10 soal ini merupakan soal UTS dari mata kuliah Sistem Komunikasi. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Dapat kita lihat di sini, saya menampilkan dua buah gambar, yaitu yang ini yaitu gambar mikrofon dan ini gambar speaker. Saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan membahas prinsip kerja dari mikrofon. Pada saat kita berbicara menggunakan mikrofon, seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana saat berbicara terdapat tekanan udara yang keluar dari mulut. Pada tekanan udara yang keluar tadi, terdapat getaran yang akan menggetarkan diafragma pada mikrofon, dan juga akan menggetarkan lilitan yang ada di belakang diafragma tersebut. Dari pergetaran inilah yang akan menghasilkan energi listrik dan akan menghasilkan sebuah suara. Pada dasarnya, untuk amplitudo dan frekuensi sinyal suara akan sama atau sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang prinsip kerja speaker. Sama halnya dengan mikrofon tadi, pada gambar yang ada pada layar, pada saat kita memberikan arus listrik pada speaker berupa sinyal suara yang masuk, maka lilitan yang ada dalam speaker akan bergetar, seperti getaran udara yang dihasilkan mulut. Oleh karena itu, amplitudo dan frekuensi tidak konstan atau akan berubah-ubah, sehingga akan mengakibatkan kerucut kertas pada speaker ikut bergerak karena daya magnet yang ada di speaker lebih kuat. Dan lilitan pun akan bergerak maju mundur. Pergerakan inilah yang akan menghasilkan suara sesuai apa yang kita ucapkan. Soal yang kedua yaitu jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Dapat dilihat pada domain waktu bahwa frekuensi sinyal suara itu bervariasi atau berubah-ubah sesuai yang kita keluarkan dari mulut. Pada domain frekuensi, rentangnya tuh dari 100 sampai 8.000 Hz. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Yang pertama saya akan membahas pengertian modulasi terlebih dahulu, di mana modulasi adalah menggeser frekuensi sinyal informasi dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dengan cara merubah-ubah satu atau lebih parameter sinyal carrier atau sinyal pembawa. Untuk jenis modulasi yaitu ada 3 jenis, yaitu yang pertama modulasi amplitude modulation, yang kedua frekuensi modulation, yang ketiga fasa modulation. Baiklah, saya akan membahas amplitude modulation terlebih dahulu. Amplitude modulation biasa disingkat dengan AM, yaitu adanya perubahan parameter sinyal amplitudo pada sinyal pembawa atau carrier agar sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, sehingga amplitudo sinyal suara akan berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi. Yang kedua yaitu frekuensi modulation, biasa yang dikenal yaitu dengan FM. Pada FM ini, frekuensi sinyal carrier-nya yang konstan akan berubah secara proporsional terhadap sinyal informasi. Untuk sinyal informasi, untuk rapat renggangnya, amplitudo pada FM ini proporsional terhadap sinyal informasi. Untuk jenis yang ketiga yaitu fasa modulation, biasa disebut dengan PM. Pada modulasi ini, sinyal informasi merubah fasa gelombang pembawa, sedangkan amplitudo sinyal pembawa tetap atau tidak berubah. Itulah pengertian dari jenis modulasi, 3 jenis modulasi. Selanjutnya saya akan membahas kenapa perlu modulasi. Yang pertama yaitu sulitnya mengirim frekuensi rendah, karena sama-sama kita ketahui frekuensi dari suara manusia itu termasuk kepada frekuensi yang rendah. Maka dari itu kita butuhkanlah modulasi untuk dapat mudah mengirim sinyal informasi melalui antena. Dan pada modulasi ini kita akan mendapatkan juga kiriman informasi yang sangat jelas. Yang kedua yaitu untuk membedakan sinyal, karena pada dasarnya sinyal informasi itu memiliki range frekuensi yang sama. Maka untuk itu dilakukanlah modulasi agar frekuensi yang sama
yang sama tadi itu dapat dibedakan. Untuk soal nomor 4 yaitu turunkan 3 persamaan modulasi AM. Di sini saya sudah mempunyai 3 persamaan, yaitu persamaan yang pertama SMT sama dengan AMX sin 2pi FMT, yaitu persamaan sinyal informasi. Persamaan yang kedua yaitu XCT sama dengan ACMAX sin 2pi FCT, yaitu persamaan sinyal carrier atau sinyal pembawa. Persamaan yang ketiga yaitu penggabungan dari persamaan sinyal informasi dan sinyal carrier, yaitu XAMT sama dengan AC ditambah XMC sin 2pi FCT. Baiklah, pada persamaan ini kita substitusikan ketiga persamaan tersebut, maka didapatkanlah persamaan XAMT sama dengan AC ditambah AM sin 2pi FMT sin 2pi FCT AC per AC. Untuk persamaan yang ke ini yaitu XAMT sama dengan AC dipindah ruaskan AC per AC dikali AC ditambah AM per AC dikali AC sin 2pi XMT sin 2pi FCT. Maka didapatkanlah XAMT sama dengan AC ditambah MAC sin 2pi FMT sin kali 2pi FCT sama dengan AC dikali 1 ditambah M sin dikali 2pi FMT sin dikali 2pi FCT sama dengan AC dikali sin 2pi FCT ditambah M sin 2pi FCT dikali sin 2pi FCT. Maka didapatkanlah sin A dan sin B-nya itu sama dengan setengah cos A dikurang B dikurang setengah cos A ditambah B. Persamaan yang turunan selanjutnya yaitu XAMT sama dengan AC sin dikali 2pi FMT ditambah M per 2 dikali 2pi FC dikurang FM kali T dikurang M per 2 cos dikali 2pi FC ditambah FM dikali T. Untuk persamaan yang terakhir yaitu XAMT sama dengan AC kali sin kali 2pi FMT ditambah M per 2 AC cos dikali 2pi FC dikurang FM dikali T dikurang M per 2 kali cos dikali 2pi FC dikurang FM dikali T. Baiklah, itulah turunan dari 3 persamaan modulasi AM. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Yang pertama, saya akan membahas indeks modulasi AM, di mana indeks modulasi AM ini menunjukkan seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa atau sinyal carrier. Untuk besar indeks modulasi ini yaitu antara 0 sampai 1, dengan bahasa matematikanya yaitu M besar dari 0 kecil sama dari 1. Dari rentang tersebut, maka apabila indeks modulasi melebihi 1 atau besar dari 1, maka akan terjadi overmodulation. Yang kedua yaitu spektrum, di mana spektrum ini adalah spektrum sinyal termodulasi AM, memodulasi sinyal pembawa atau sinyal carrier dengan informasi AM agar bandwidth frekuensi sinyal menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu bandwidth sinyal termodulasi AM, yang artinya lebar pita pada frekuensi, di mana bandwidth termodulasi AM ini besarnya 2 kali frekuensi sinyal informasi. Soal selanjutnya yaitu jelaskan modulasi AM DSB-FC, AM DSB-SC, AM SSB. Yang pertama saya akan membahas AM DSB-FC, di mana AM DSB-FC ini adalah amplitude modulation double sideband full carrier. Berdasarkan namanya bahwa full carrier, maka penyusunnya berupa sinyal carrier dan 2 sideband, yaitu lower sideband dan upper sideband. Yang kedua AM DSB-SC yaitu amplitude modulation double sideband spread carrier, adalah penyusunnya berdasarkan namanya merupakan AM DSB-FC yang sinyal carrier yang sudah ditekan penyusunnya ada 2 sideband. Yang ketiga adalah AM SSB, amplitude modulasi single sideband, adalah penyusunnya 1 sideband, di mana AM SSB ini adalah AM DSB-SC yang telah dilewatkan 1 sideband-nya dengan menggunakan band pass filter atau BPF.
Untuk selanjutnya yaitu soal jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AM DSB SC dan AM SSB. Pada AM DSB FC kita tekan sinyal carrier sehingga menghasilkan 2 sideband saja dan dihasilkanlah AM DSB SC. Untuk mendapatkan AM SSB, di mana pada AM DSB SC 2 sideband ini kita tekan atau kita lewatkan sehingga pada AM SSB didapatkanlah 1 sideband saja. Soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Untuk mendapatkan sinyal SSB yaitu dengan cara mengalihkan sinyal SSB tersebut dengan sebuah sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter. Lalu untuk mendapatkan sinyal informasi yang lebih jelas kita gunakan filter yaitu low pass filter atau LPF. Pada domain frekuensi hasil perkalian sinyal SSB dengan sinyal carrier terdapat 2 sideband. Sedangkan yang kita butuhkan frekuensi rendahnya saja, maka dengan LPF itu akan diloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah dan menghambat sinyal yang berfrekuensi tinggi sehingga didapatkan sinyal frekuensi yang sama dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Berarti pada SSB ini kita hanya membutuhkan 1 sideband saja. Untuk keuntungan sinyal SSB yang pertama yaitu hemat daya karena pada sinyal SSB kita hanya perlu 1 sideband saja untuk mengirim sinyal. Yang kedua, bandwidth-nya juga lebih kecil. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB, di mana multiplex yaitu penggabungan beberapa saluran menjadi satu sinyal dengan cara modulasi. Maka dihasilkanlah gambar seperti ini, di mana sinyal-sinyal yang kita hasilkan itu dapat dibedakan. Bisa kita lihat di sini bahwa amplitudo dan frekuensinya pun terletak pada amplitudo dan frekuensi yang berbeda-beda. Baiklah, sekian dari penjelasan soal UTS Viskom. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.